Padan muka orang Indonesia sendiri sangat malu kini tengah bekerja dekat Malaysia dengan tingkah laku kesombongan-kesombongan pakcik dari Konoha yang selalu memfitnah Malaysia krisis beras. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kini saya mendapatkan informasi dari orang Malaysia bahwasannya mulai hari ini juga beras dekat Malaysia itu turun harga. Tapi ramai orang-orang Konoha yang mengatakan Malaysia itu krisis beras. Kini ada salah satu komentar dari netizen Indonesia yang saat ini bekerja dekat Malaysia. Komentarnya tuh macam ini, geng. Win-win Konoha. Hah? Win-win Konoha. Oh, mungkin Win Wanur ya, Pakcik Ape dari Konoha. Saya sudah 45 tahun di Malaysia, tapi saya tidak pernah jumpa beras impor dari Indonesia. Maaf ya, walaupun saya asli orang Indonesia, bukan tujuan saya nak burukkan negara saya sendiri, tapi itulah fakta. Dan ramai juga orang-orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia, ribuan bahkan jutaan yang telah memberikan fakta bahwasannya di sana itu beras masih banyak. Diteliti tak ada beras yang impor dari Indonesia. Tapi netizen Konoha tak tahu dan tak mau terima fakta. Dia hanya sok tahu tengok di media sosial, entah itu berita hoax ataupun fakta, tetap yang dicari dari sisi negatifnya. Sekarang kita tengok video dari Win-win Konoha. Macam mana videonya, dan ini kena sound oleh orang Indonesia juga yang saat ini bukan bekerja sih, tapi menikah ataupun kawin dengan warga tempatan Malaysia. Otomatis dia orang ini lebih paham mengenai hal ini daripada si Pakcik Win-win Konoha. Jom langsung kita simak saja videonya. Ini sebenarnya kan ini Win Wanur bukan Win-win, geng. Kesulitan beras di sana karena ya kita tahu semua ya, tipe M ini adalah pemalas. Meskipun lahan banyak di sana, mereka itu nggak bisa memproduksi beras sendiri. Merasa kaya, punya duit, bisa beli apapun yang mereka mau. Kenyataannya ketika urusan beras ini, ternyata India yang eksporter utama beras ke Malaysia ini menolak menjual beras kepada mereka. Mereka mulai kelabakan ya, duit ada di tangan tapi nggak bisa digunakan untuk beli barang yang diinginkan. Gitu. Nah, mereka itu masih pertentangan. Kita lihat di medianya ini bahwa medianya itu mengatakan bahwa ada MOU dengan negara-negara ASEAN. Kalau ada kebutuhan beras, prioritaskan dijual kepada anggota. Ya, di situ mereka ada MOU dengan Vietnam, Thailand, Kamboja. Kenyataannya pas mau beli beras juga sama mereka ditolak juga gitu ya. MOU-nya nggak berguna gitu. Jadi kira-kira pas Malayan dari sini datang, halo Thailand, kita bantu beli beras loh. Maaf, ini siapa ya? Kata Thailand ya. Telepon ke Vietnam, sama juga. Ya Vietnam. Drama ini, geng. Drama. Oke, assalamualaikum geng. Win Wanur lagi, Win Wanur lagi dan lagi, yang dimana dia menyatakan Malaysia krisis beras. Di mananya itu? Mungkin Win Wanur boleh menjawab di negeri mana yang krisis beras ya? Karena setahu saya, negeri itu kabupaten ya, di sini. Ataupun provinsi ya, provinsi adanya krisis beras di Malaysia. Karena apa? Di mana-mana pasar raya, di mana-mana supermarket pun dan kedai runcit pun penuh beras ya. Penuh beras, baik itu beras tempatan ataupun beras import ya. Beras siam pun ada juga sesuai dengan harga. Dan Win Wanur mengatakan Malaysia mengemis untuk import beras dari negara-negara yang dia sebutkan. Win Wanur, Anda lupa bahwa tahun 2020
ya. Indonesia sudah import beras dari negara-negara lain, ya. Salah satunya bukan salah satu lah, 5 negara ya. 5 negara yang import beras di Indonesia: Vietnam, Myanmar, Thailand, Pakistan, dan India. 5 negara ya. Jadi tahun 2020, 2021 dan di tahun 2023 barulah Menteri Perdagangan kita mengurangi import beras ya, karena Menteri Perdagangan menginginkan ya adanya negara Indonesia ini untuk ekspor beras. Oke. Ya. Jadi sudah cukup untuk mengimpor beras dari negara luar. Kalau boleh negara sendiri yang jadi ekspor beras. Ya. Jadi Winwanur, di setiap negara itu ada hubungan diplomatik ataupun kerjasama, baik itu dalam segi ekonomi, segi pendidikan, segi kesehatan, segi segalanya. Dan mungkin awak pun tahu, ya. Jadi tak ada negara yang tak lepas dari hubungan diplomatik dari negara lain. Tak ada negara yang bebas dari kerjasama dari negara lain, ya. Dan lagi satu, Winwanur, kamu memanggil atau menyebut Malaysia adalah negara Malaides. Kamu tengok ini, ya, nih, tengok, ya. Di Malaysia memang banyak pekerja asing dari luar negara, terutamanya Indonesia. Oke. Ya. Oke, Dan juga paham. Bangladesh ada, Pakistan ada, Nepal ada, Vietnam ada, Thailand ada, semua pun ada di dalam Malaysia nih. Dan yang banyak bercinta pun dengan Bangladesh adalah dari bangsa Anda sendiri. Iya ya, iya Yang betul banyak juga. ditipu dengan lelaki Bangladesh pun dari bangsa Anda sendiri. Iya, Indonesia sendiri. Ya, kamu tengok ini kan, tengok ini. Jadi untuk Anda menyebutkan negara Malaysia ini adalah negara Malaides, sebenarnya Anda ini adalah salah satu provokator ya terbesar. Anda banyak memburukkan, mengeluarkan berita-berita yang tidak valid ya terhadap Malaysia, dan Anda secara tidak langsung memburukkan ya negara kita. Wow. Ya, karena mentaliti Anda, karena pemikiran Anda, ya. Anda mengatasnamakan seluruh warga negara Indonesia, padahal hakikatnya Anda mewakili diri Anda sendiri, bukan keseluruhan. Mungkin ada beberapa buzzer ataupun beberapa individu ataupun beberapa lah orang yang mendukung Anda, bukan mewakili seluruh Indonesia. Okay. Ya, Winwanur, sebelum mengeluarkan statement, sebelum mengeluarkan khotbah dari panjang kali lebar kali tinggi ya, yang ternyata banyak fake. Dan Anda juga mengambil satu info lagi ya dari kritikus yang dari luar negara ya, yang ya Anda sendiri boleh tengok ya nanti ya di videonya. Dan Anda Winwanur ya, Anda harus memahami dulu ya apa maksud dari orang tersebut. Dia sedang membicarakan negara Indonesia, yang dimana beliau mengatakan bahwa negara itu adalah tempat kelahiran Obama. Sedangkan Barack Obama bukan lahir di Malaysia, tapi Anda mengatakan dia telah mengatakan Malaysia seperti ini, seperti itu. Ya. Orang tersebut ya, kritikus dari luar negara tersebut mengatakan negara tersebut adalah tempat kelahiran Barack Obama. Sedangkan Barack Obama membesar di Indonesia, bukan di KL. Ya. Barack Obama membesar di Jakarta, ya. Dan Barack Obama tahu semua serba-serbi yang ada di Indonesia, makanan nasi goreng dan segala macamnya, ya. Jadi Winwanur, sebelum Anda mengeluarkan video-video yang dengan
percaya dirinya Anda mengeluarkan berita-berita, mengambil dari berita ini, mengambil dari berita itu tanpa menyelidiki dulu ya 100% kebenarannya, 100% kevalitannya, tapi Anda terus mengecam, menghina Malaysia ya. Bangsa kita banyak loh di Malaysia ya, jangan melupakan itu ya. Bangsa kita, bangsa kamu ya, banyak mencari rezeki di Malaysia juga. Betul banyak. Ya, bangsa kamu pun tidak kekurangan beras di Malaysia. Ya, Win Wanur. Pak Ci Konoha, Winwan Nur ini mungkin salah satu apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, Prabowo Subianto. Beliau pernah berkata, orang Indonesia ini suka berbohong, senang berita hoax, tak mau dengan berita-berita yang valid, tak mau dengar nasihat, berita-berita fakta, dia tolak hal itu. Woi, bukan semua orang Indonesia macam itu ya. Mungkin hanya sebagian saja. Saya bukan juga mengecam Pak Cik Winwan Nur ya. Mohon maaf Pak Cik ya. Kalau kamu mempunyai statement macam itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan dilebarkan seolah-olah mewakili Indonesia untuk mengecam Malaysia. Karena begitu ramai berjuta-juta orang Indonesia ini yang bekerja dekat Malaysia. Malaysia mampu memberi sesuap nasi jutaan orang Indonesia yang dulunya kampungan, yang dulunya tak punya apa-apa, jadi kaya raya, boleh beli tanah, boleh beli kereta dekat Indonesia, itu karena berkat kerja dekat Malaysia. Malaysia itu bukan suka dipuji dan juga tak koyak bila direndahkan, tapi Malaysia hanya teringin berita yang fakta. Saya tahu Indonesia dan juga Malaysia ini banyak konflik, pergaduhan macam itu dekat media sosial sudah macam hal biasa. Karena kenapa hal itu terjadi? Karena Indonesia dan juga Malaysia ini sebetulnya banyak kesamaan. Kalau orangnya itu berpikiran positif, maka Indonesia Malaysia ini serupa dengan saudara. Tapi kalau dibuat negatif, persamaan ini membuat pergaduhan yang tak habis-habis, klaim sana, klaim sini, dan suka mengaku-ngaku yang tak tahu itu tujuannya itu bagaimana. Karena Pak Cik mengutarakan Malaysia krisis beras ini membuat geram warga tempatan Malaysia juga yang bernama Serindit Buah, yang selalu memberikan kebenaran-kebenaran di lapangan, bukan hanya data. Dia orang rela pergi ke kedai runcit untuk mencari beras impor dari Indonesia. Apakah ada di dalam satu kedai yang ratusan goni beras tersebut? Kita tengok bersama-sama. 3 Mei 2025 baru ini ya. Banyak tuh. RM 26 ringgit dalam 10 kilo. Adakah krisis beras? Tak ada kan? Banyak di belakang kan? Banyak ya. Sekarang kita tengok ada tak beras import dari Indonesia? Kokori kan? Tengok ada tak? Ada tak? Ada. Oh, Kokori juga kena ini ya. Oke, beras dari Indonesia ada tak? Merah putih. Import. Enggak ada ya dari Indonesia ya. Enggak ada ya. Beras import Thailand. Ini beras import dari mana tadi itu? Cina. Enggak ada ya. Beras import ini ada yang dari Indonesia ya? Wow. Nggak ada cuy. Mansuri.
Kita cari dulu sampai selesai, sampai tunjukkan semuanya. Ternyata saya cek, saya semak, ini fakta atau fakta? Tak adalah beras daripada Indonesia, tak ada beras dari Indonesia. Tapi yang saya risaukan, beras ni nanti diseruduk ke Indonesia. Wih, Mak, adik pergi. Adik, ni air tak merut. Ada yang betul. Kenapa? Aku duk tengkang ke Indonesia kata kita menggemi beras Beli beras dah. Beras kita berlambak. Lapok. Depa kata sekarang kita dalam kedai runcit, kedai runcit pun banyak macam ni. Ini kedai kampung, ni kedai kampung. kampung Belum ya. lagi kita pergi pasar raya kan. Kalau kedai kampung pun beras banyak macam ni. Inilah kedai kampung, belum pasar raya lagi. Oh, ternyata sekian banyaknya karung beras dekat perkampungan, kedai runcit di perkampungan Malaysia itu segitu besarnya, dan semuanya beras. Satu pun nggak ada yang import dari Indonesia. Dari sini saya lebih tertarik dengan harga sih ya. Tadi per bagnya 10 kilo harganya itu 26 ringgit Malaysia per 10 kilonya. Berarti kalau 1 kilo 2 ringgit 60 sen. Kalau dibuat rupiah dalam 1 kilo 2 ringgit 60 sen itu sekitaran 9 ribuan. 9.000 harga beras yang standar, yang bukan bagus, bukan murah dekat Malaysia. 9.000 rupiah per kilo. Sementara dekat negara kita berapa harganya, geng? 15.000 rupiah harga yang standar. Ada yang mahal, ada yang murah, sama aja lah. Kita cakap yang standar aja, yang sedang, tak mahal, tak murah. 15.000 rupiah saya baru beli, geng. Nak fakta kah? Tak payah lah ya. Nah, 15.000 rupiah itu setara dengan berapa? 4 ringgit setengah. Dekat 5 ringgit per kilo. Pada faktanya harga beras di Indonesia dan juga Malaysia ini lebih murah dekat Malaysia. Yang ramai netizen kuno berkuar-kuar Malaysia krisis pangan lah, Malaysia kekurangan beras ke. Dia orang ini tak tahu mungkin ya strategi Malaysia untuk sistem perdagangan mungkin ya. Kita juga orang biasa, jadi nggak tahu lah macam mana dia orang itu mengelola ataupun membuat strategi-strategi ini, sehingga para netizen itu ramai yang salah paham. Nah ini ramai juga diperbincangkan oleh netizen Konoha yang mungkin salah paham juga. Ramai lah yang salah paham soal hukum beras juga. Ini masih dalam soal beras, geng. Baguslah kalau gitu. Nah, berarti kalian punya hukum bisa dibeli. Kenapa? Karena masih bebas beras selundupan keluar dari Malaysia. Sementara Malaysia butuh beras. Paham tak? Kita tengok, kita putar videonya. Saya bagi tahu kamu ya. Di Malaysia ini undang-undang dia tidak boleh dijual beli. Ah ya, Nah, betul. seperti yang kamu sangkakan. Kamu nak beli undang-undang hukum di Malaysia ini dengan duit rupiah kamu yang tidak bernilai itu. Wah, anjir. Nah, Pedes nih, dan kan? jelas-jelas pelaku penyeludupan itu kapal milik Polaroid. Nah, kalau kamu nak tahu apa itu Polaroid, Udara ya. polisi angkatan udara. Ya. Polaroid berinisial L. Pemilik kapal yang menyeludup beras dari Sabah tersebut. Dan saya jelaskan bagaimana mereka mengeluarkan beras dari Sabah tersebut. Pulau Sebatik dengan Sabah nih dia berhampiran. Dan Pulau Sebatik dengan Indonesia tuh dia separuh, Malaysia separuh Indonesia. Nah, dari sanalah beras-beras tersebut diseludup. Pelakunya warga kamu. Tetapi kamu nak salahkan pula pihak Malaysia.
Wow. Tidak kebiasaan warga Indonesia seperti ini. Bila jenayah yang kamu lakukan, contoh untuk pati saja pun nak salahkan juga pihak Malaysia. Untuk penyeludupan yang dilakukan oleh pihak Indonesia, nak salahkan juga pihak Malaysia. Tetapi pelakunya warga negara Indonesia. Dah kena marah kita. Jangan sekali-kali buat fitnah. Kalau tak nak koyak, nanti takutnya ditagih di akhirat. Percayalah dengan berita-berita yang fakta. Boleh kerja dekat Malaysia, tapi ikutilah prosedur-prosedur yang ada. Dan apabila dekat Malaysia bekerja kurang memuaskan ataupun tak sesuai dengan harapan, pulanglah. Pulang ikut jalur yang resmi. Dan jangan pernah menjelekkan negara yang pernah kamu minta tolong tersebut. Karena banyak hal kejadian macam ini. Dan rata-rata orang-orang Indonesia yang selalu menjelekkan Malaysia, merendahkan Malaysia, memfitnah Malaysia, yaitu orang-orang Indonesia sendiri yang pernah dekat Malaysia, yang mempunyai rasa sakit hati. Sebagian ada juga karena bekerja dekat Malaysia tak membuahkan hasil, dan ada juga yang teringin bercinta dengan orang Malaysia tapi tak dapat hal percintaan itu, dan banyak hal. Jadi untuk anda semua, jangan mudah dibodohi oleh raja-raja drama provokator Konoha. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan ataupun yang salah paham, apalagi apabila ada yang menyinggung perasaan orang. Saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Sebelum video ini saya akhiri, saya harap di sini kita nggak ada yang mengujar kebencian, oke? Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.